Sahabat Juara, selamat datang di Kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi sama aku Maitza. Nah, di kelas hari ini kita akan ngobrol santai terkait dengan kebebasan berpendapat dalam proses belajar mengajar. Gitu. Nah, Sahabat Juara tahu nggak? Waktu itu sempat ada topik yang cukup hangat gitu ya, ketika Elon Musk membeli Twitter. Ya, itu udah terjadi beberapa bulan lalu ya. Kemudian itu muncul satu topik yang dikemukakan, yaitu mengenai free of speech gitu. Nah, sebenarnya dari permasalahan yang terjadi dengan Elon Musk itu gitu ya, topik yang kemudian bermunculan itu banyak juga ya terkait dengan hal-hal baik maupun hal-hal buruk gitu ya, atau banyak kemudian hoax-hoax yang muncul gitu ya, yang dapat merugikan orang lain. Nah, dari situ muncul terkait dengan topik free of speech gitu. Nah, sebenarnya free of speech ini kita kalau misalnya melihat dari dua kacamata yang berbeda, itu bisa menjadi hal yang baik dan juga hal yang buruk gitu ya, tergantung dengan bagaimana kita berdiri di situ gitu. Apakah kita menggunakan hak kita untuk berbicara atau berpendapat ini untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk gitu ya. Karena kalau kita lihat dari kebebasan berpendapat kita untuk mengemukakan suatu pendapat itu seperti misalnya nih mengemukakan kritik gitu ya, atau saran gitu, baik itu baik yang buruk, sebenarnya ini adalah satu hal yang menjadi perdebatan juga gitu ya terkait dengan free of speech. Nah, yang jelas ketika kita menggunakan hak kita untuk berpendapat, sebisa mungkin kita menggunakan untuk hal-hal yang baik gitu ya, dan menghapus semua yang buruk-buruk ya gitu. Nah, ketika kita membawa konsep free of speech ini ke dalam kelas ya Sahabat Juara, sebenarnya ini bisa dijadikan satu poin penting juga untuk murid-murid maupun mahasiswa agar bisa berlatih menggunakan nalarnya dan kebebasan untuk berpendapatnya gitu ya, karena ketika kita mulai berpendapat, otomatis kita harus memikirkan dong apa saja sih yang sebenarnya boleh disampaikan dan apa yang tidak gitu. Kita harus aware juga dengan lingkungan sekitar kita, dan yang terpenting ketika kita belajar untuk berpendapat, memberikan pendapat-pendapat yang baik, kita juga melatih kemandirian kita dan kreativitas kita dalam berbicara gitu. Nah, tapi belakangan ini nih ya, banyak sekali problem-problem yang terjadi ketika kita berusaha untuk berpendapat secara bebas gitu ya, free of speech ini, sehingga banyak sekali kadang-kadang guru itu merasa bahwa kok agak berlebihan ya gitu ya, ketika murid ini berpendapat atau ketika mahasiswa dan dosen berbicara, terus kemudian dengan adanya konsep free of speech ini, mahasiswa bebas berkata apapun gitu, sehingga ada beberapa hal yang kemudian menyinggung dosennya gitu, sehingga perlu adanya batasan juga nih Sahabat Juara ketika kita menganut free of speech ini. Nah, batasannya itu di mana sih gitu ya. Nah, kita tahu sendiri Sahabat Juara bahwa menyambung nih dari kelas sebelumnya gitu ya, kita membahas tentang satu kurikulum baru, yaitu Merdeka Belajar, di mana banyak sekali sekarang kiblatnya sudah mulai berubah gitu ya. Kita belajar project based, kemudian diskusi, hingga debat pun juga ada gitu ya, nggak cuman dari SMA aja gitu ya, atau bangku pendidikan SD sampai SMA, mungkin SMP SMA, tapi kuliah juga seperti itu. Nah, ketika project, diskusi, kemudian itu sedang dan debat itu sedang berlangsung, pasti banyak topik-topik yang dibahas dong gitu ya, yang akan dibicarakan. Nah, dalam saat ini ketika topik-topik tersebut dibicarakan, tentunya ada pendapat yang beragam juga gitu, dan cara pandang yang beragam juga. Nah, disitulah kita sebagai siswa ataupun mahasiswa yang sebenarnya memiliki kebebasan untuk berpendapat, itu harus memfilter dengan baik nih Sahabat Juara gitu ya. Nah, kemudian ketika kita memutuskan nih untuk berpendapat, tentunya ada peran role gitu ya, peran atau role sebagai kita sebagai guru atau mereka sebagai siswa dan mahasiswanya
gitu. Jadi sebenarnya kedua peran ini dibutuhkan agar diskusi itu bisa berlangsung secara kondusif gitu ya. Karena kembali lagi ketika kita membawa konsep free of speech ini ke dalam kelas, tentunya di dalam kelas itu pasti kita juga sudah punya rules gitu yang harus dipenuhi. Jadi tujuannya kan balik lagi ke dalam kelas, kita harus belajar dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi ada etikanya sendiri nih sahabat juara ketika kita berpendapat. Nah, yang ketiga poinnya adalah sebenarnya ketika kita mau memulai berpendapat gitu ya, atau berdiskusi. Nah, harapannya yang bisa dimiliki adalah guru ini memiliki kemampuan untuk menjadi moderator dalam diskusi yang dilakukan gitu ya. Jadi gunanya gitu ya ada guru atau dosen di situ supaya diskusi ini tetap bisa berjalan dengan lancar dan tidak akan terlempar argumen-argumen yang sifatnya personal gitu. Karena kembali lagi kita sedang dalam proses belajar mengajar dan kita sebagai guru harus memberikan disiplin nih kepada murid-muridnya gitu ya, untuk diikuti bahwa ini tetap kelas, kita tetap belajar seperti biasanya dan harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam kelas gitu. Jadi agar tidak terjadi argumen-argumen yang sifatnya personal dan bisa meng-attack gitu ya, opini-opini itu bisa menyerang siswa-siswanya. Butuh adanya satu sosok guru ini atau dosen untuk membantu menjalankan nih proses diskusi tersebut gitu. Nah, guru di sini juga punya peran untuk memberikan pancingan pertanyaan maupun sanggahan-sanggahan ketika murid-muridnya ini melakukan diskusi gitu. Nah, selain itu guru-guru juga bisa memberikan yang namanya open-ended question gitu ya, follow up question juga dari diskusi yang telah dilaksanakan oleh para siswanya. Dan yang terpenting adalah guru-guru itu juga dapat memberikan aturan-aturan bagaimana diskusi itu harusnya berlangsung. Jadi sebelum proses diskusi ini dilaksanakan, harapannya guru sudah bisa memberikan rules-rules agar siswanya tetap dapat berdiskusi dengan aman dan tenang juga gitu ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kira-kira tuh aturan apa sih, aturan kayak gimana sih yang harus kita buat gitu ya agar diskusi ini tetap berjalan dengan lancar. Nah, mungkin aturan yang bisa diberikan adalah untuk tidak memberikan bantahan gitu ya yang bersifat personal. Jadi harus ada pemahaman terkait dengan agree to disagree gitu. Jadi memang harus dari awal kita harus saling menghargai lah pendapat satu sama lain gitu. Kemudian dari diskusi yang telah dijalani kita juga harus mencari jalan tengahnya dan konklusi dari apa yang sudah dibicarakan di proses belajar mengajar tersebut. Dan yang harus dipertimbangkan kembali adalah bagaimana kita harus dapat menyerap apa yang sudah disampaikan gitu ya. Jadi pendapat-pendapat yang sudah disampaikan kita harus bersifat open minded juga dan rasional terhadap apa yang disampaikan, dan apabila memang ada suatu sanggahan bisa disampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Jadi kita harus paham juga bahwa setiap orang memiliki opini masing-masing dan memiliki pengalaman juga gitu ya masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai lah istilahnya. Jadi kesimpulannya sahabat juara, untuk free of speech ini, konsep free of speech atau kebebasan berpendapat sebenarnya ini dibutuhkan agar murid ini bisa selalu berkembang dan bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Karena balik lagi nih, ketika nanti kita sudah lulus dari bangku sekolah kemudian lanjut ke perkuliahan, hal tersebut akan sering terjadi gitu ya, berpendapat dan kemudian beropini lalu saling menghargai satu sama lain. Apalagi ketika sudah lulus kuliah gitu dan kita melanjutkan ke jenjang pekerjaan, pastinya banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan dari pengalaman-pengalaman sahabat juara berpendapat saat sekolah dan menduduki bangku kuliah kemarin. Jadi hal tersebut dibutuhkan untuk perkembangan sahabat juara sendiri sih, sesuai dengan nanti apa yang mau dipersu gitu, apa minat dan bakat sahabat juara di rumah yang mau dijalankan ke depannya gitu. Jadi semoga dengan adanya konsep free of speech ini dan kebebasan berpendapat di luar gitu ya, dan di dalam kelas juga tetap
fokus dan tetap memahami bahwa ada tata keramanya sendiri nih sahabat juara. Jadi ada etikanya juga dalam berpendapat. Kita harus be a wise person gitu ya, dalam menentukan apa sih yang mau kita sampaikan gitu, dan jangan sampai hal-hal yang kita sampaikan ini dapat menyakiti perasaan orang lain. Nah, semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat untuk sahabat juara di rumah, dan mungkin sahabat juara mau berbagi pendapat juga tentang apa yang selama ini sudah dialami sahabat juara ketika berpendapat di dalam ruang kelas dan bagaimana proses diskusi itu terjadi. Mungkin sahabat juara bisa komen di bawah gitu ya, untuk kita sama-sama diskusi bareng-bareng. Nah, untuk tahu tentang perkembangan-perkembangan teknologi lainnya, sahabat juara bisa tetap keep up to date dengan episode-episode yang ada di Kelas Juara. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Kelas Juara dan follow Instagram kita di @kelasjuara_id. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Bye.